bersama pergi ke gereja untuk memuji Tuhan. Dan Yesus menanti, Dia sahabat kita. Janganlah kau ragu, Dia andalan kita. Ayo teman-teman, mari kita bersama pergi ke gereja untuk memuji Tuhan. Dan Yesus menanti, Dia sahabat kita. Janganlah kau ragu, Dia andalan kita. Ayo, ayo, janganlah terlambat. Ayo, ayo, segeralah datang. Ayo, ayo, jalan dengan kawan. Marilah bersama kita. Shalom adik-adik semuanya. Ketemu lagi nih dengan Lause Sam di Sekolah Minggu Online. Nah adik-adik, sudah 1 minggu nih kita tidak berjumpa. Lause mau tanya kabar dulu nih. Kabar adik-adik di rumah bagaimana? Lause harap kabar adik-adik di rumah pasti sehat dan luar biasa. Tapi adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kita yel dulu yuk. Adik-adik masih ingat nggak yelnya bagaimana? Nah ikut Lause ya. Sekolah Minggu Purwodadi, cinta Tuhan, taat orang tua, sayang semuanya. Ikuti Lause ya sekali lagi. Sekolah Minggu Purwodadi, cinta Tuhan, taat orang tua, sayang semuanya. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Yuk adik-adik, Lause undang untuk bangkit berdiri yuk. Selamat pagi Bapa, selamat pagi
kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, ikutilah sebut doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, Kau sudah memberkati kami. Kiranya kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, Kau berkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, kita masih dalam posisi berdiri ya. Kita masih mau memuji, memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita akan menyanyikan satu lagu, Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ketika kalau saya tetap dalam posisi berdiri ya. Kita masih akan memuji nama Tuhan dengan semangat. Kita akan menyanyikan satu lagu Roh Kudus yang manis. Di belakang saya. My
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagi lagu pujian, yaitu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Yuk adik-adik, kita masih tetap semangat ya. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Ikuti gerakan saya dengan semangat. Cerita firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Dadah. Shalom adik-adik semuanya. Jumpa lagi dengan Lause Erma. Sudah lama ya kita nggak ketemu. Apa kabar adik-adik semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Semuanya udah siap untuk mendengar cerita? Sudah mandi? Sudah sarapan? Semoga semuanya udah siap ya untuk dengar cerita ya. Nah, sebelum dengar cerita ini, Lause pengen tanya nih. Kalian tahu nggak sih, sebentar lagi kita mau merayakan Paskah. Apa ya itu Paskah? Ada yang tahu nggak apa itu Paskah? Ya, Paskah itu adalah hari kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Hari kita merayakan kemenangan karena Yesus sudah menang atas maut. Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Itulah hari yang sangat penting ya, hari yang sangat penting di mana Yesus menebus dosa-dosa kita manusia. Karena Yesus bangkitlah, maka kita semuanya bisa diselamatkan dari dosa-dosa kita. Kalau Yesus tidak pernah bangkit, maka kita tidak bisa selamat, karena Yesus yang menggantikan kita untuk menghapus semua dosa-dosa kita. Jadi hari Paskah itu hari yang sangat penting ya adik-adik, kita harus ingat itu. Nah, cerita hari ini ada hubungannya dengan Paskah. Jadi Paskah itu kan hari kebangkitan Yesus ya. Nah, sebelum Yesus bangkit kan Yesus disalibkan ya. Nah, sebelum Yesus disalibkan dia dan ditangkap dulu barusan disalibkan. Nah, sebelum Yesus ditangkap inilah cerita hari ini. Cerita hari ini mau cerita tentang apa ya? Nah, sebelum kita mendengar ceritanya, kita berdoa dulu yuk. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Ikuti Lause ya. Bapa yang di surga, kami sangat bersyukur kami masih sehat, bisa mengikuti sekolah minggu online. Tuhan, saat ini kami mau mendengar cerita Alkitab. Tuhan, tolong agar kami bisa mengerti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Adik-adik, Lause pengen cerita sesuatu dulu ya, tentang Lause waktu kecil ya. Jadi waktu Lause kecil itu, waktu ujian nih, mau ujian gitu kan, Lause nggak belajar, karena nggak belajar, Lause nggak bisa jawab ujiannya. Aduh, nggak bisa jawab, lalu Lause berusaha menyontek. Lause ambil pelan-pelan, lihat gurunya, gurunya lagi sana.
Terus Lause ambil catatan, ambil catatan, mau buka nih. Nah, waktu mau buka catatan ini untuk menyontek, tiba-tiba dalam hati Lause itu ada suara, "Hei, jangan, gak boleh menyontek. Menyontek itu salah. Menyontek itu tidak disukai oleh Tuhan. Karena itu bukan sesuatu yang benar. Itu salah, gak boleh menyontek, jangan." Wah, seperti ada suara dalam hati Lause gitu ya. Wah, Lause akhirnya, oke lah, jangan menyontek. Jadi Lause juga, karena ada suara dalam hati Lause untuk bilang, itu sesuatu yang salah, gak boleh, jangan. Lause juga akhirnya tidak jadi menyontek. Karena menyontek itu sesuatu yang salah ya. Kalau mau ujian, ya kita harus belajar. Kalau nggak belajar, ya pasti nggak bisa menjawab ujian, ya kan? Nah, kita nggak boleh menyontek, berarti itu curang. Curang itu seperti berbohong. Berbohong itu dosa, nggak boleh gitu ya. Nah, terus suara dari hati Lause itu, suara siapa ya? Kok bisa ada ya suara itu ya? Nah, adik-adik, kalau misalnya adik-adik juga punya pengalamannya sama ya. Mungkin ketika adik-adik pengen melakukan sesuatu yang tidak benar, yang jahat, yang salah, misalnya berbohong pada mama, berbohong pada papa, atau mau mencuri barang teman kita, itu kan sesuatu yang salah ya, yang nggak boleh, itu dilarang, bukan sesuatu yang benar, itu salah. Jadi kalau misalnya ada suara dalam hati adik-adik yang mengatakan, jangan, nggak boleh, itu salah, jangan lakukan. Itu suara siapa ya? Nah, jadi Lause mau kasih tahu, itu adalah dari Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Adik-adik ada yang pernah dengar Roh Kudus? Nah, Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita, setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Roh Kudus itu kenapa ada dalam hati kita ya? Itu ceritanya gimana? Kenapa ada Roh Kudus ya? Nah, itu ada hubungannya dengan, seperti yang Lause bilang tadi, ada hubungannya dengan cerita ketika Yesus sebelum ditangkap dan disalibkan ya. Nah, jadi ceritanya waktu itu Yesus kan sudah tahu. Yesus sudah tahu bahwa Yesus itu akan ditangkap dan disalibkan gitu ya. Yesus sudah tahu itu semuanya kan, Yesus kan Tuhan ya. Nah, Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa dia akan pergi dari dunia ini. Murid-muridnya sempat heran sih, Yesus mau pergi kemana ini ya? Nah, Yesus memberitahu kepada mereka, kepada murid-muridnya, Yesus ini akan pergi. Jadi tidak ada lagi orang yang memberitahukan firman Tuhan, menegur kalau ada yang salah. Kalau misalnya murid-murid melakukan kesalahan kan, Yesus ada di sana ya, itu salah, nggak boleh gitu ya. Terus memberitahu yang benar itu seperti ini gitu ya. Nah, tetapi Yesus akan pergi. Yesus bilang, Yesus akan pergi. Jadi siapa lagi yang akan memberitahukan hal-hal yang benar? Siapa lagi yang akan menegur atau memberitahu, menasehati kalau mereka melakukan hal yang salah? Jadi Yesus bilang kepada murid-muridnya, Yesus akan mengirimkan pengganti Yesus. Oh, pengganti Yesus? Pengganti Yesus, Yesus kan akan pergi ya. Pergi, Yesus nggak ada lagi di dunia gitu. Nah, penggantinya siapa? Penggantinya adalah Roh Kudus ya. Nanti ada ceritanya ketika Yesus sudah naik ke surga ya. Setelah Yesus bangkit, Yesus kan naik ke surga ya kan. Waktu Yesus naik ke surga, beberapa hari kemudian itu ada kisah Roh Kudus turun kepada setiap murid-murid Yesus ya. Itulah ceritanya bagaimana Roh Kudus itu datang menggantikan Yesus ya. Nah, di dalam firman Tuhan
Lausa akan baca ya di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16. Nah, ini yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, ya, seorang penolong setelah Yesus tidak ada lagi di dunia, ya, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi kita orang Kristen, kita percaya, ketika kita percaya kepada Tuhan, ada Roh Kudus dalam diri kita, Roh Kudus yang menyertai kita. Jadi Yesus kan sudah nggak ada ya di dunia ya, yang bisa memberitahukan kepada kita firman Tuhan, memberitahukan kita hal-hal yang benar, memberitahukan kepada kita kalau kita salah gitu ya. Jadi yang memberitahu itu siapa? Roh Kudus, ya. Nah, terus di dalam ayat ke-26 ya, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26 ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Wah, Roh Kudus itu juga penghibur loh, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan. Nah, seperti Yesus dulu waktu Yesus masih ada di dunia kan Yesus yang mengajarkan, tetapi Yesus ketika sudah pergi ke surga, yang mengajarkan itu siapa? Roh Kudus. Roh Kudus yang ada dalam diri kita, yang seperti tadi Lausa kasih contoh ya, ketika Lausa mau menyontek itu dibilang tidak boleh, salah ya. Yang benar itu ya kamu seharusnya belajar, kenapa kamu nggak belajar, ya kan? Nah, ketika kita mau berbohong, ada suara yang kasih tahu kita nggak boleh, kenapa kamu berbohong, ya harus jujur, jujur itu yang benar. Nah, itu mengajarkan ya, mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu ya akan semua yang telah kukatakan kepadamu ya. Jadi firman Tuhan yang sudah pernah dikatakan kepada kita, kalau misalnya kita lupa gitu ya, lupa gitu, Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita. Dan Roh Kudus itu juga penghibur ya, penghibur. Jadi kalau kita sedih itu ya, mungkin adik-adik belum pernah merasakan ya, tapi kalau misalnya ada yang pernah merasakan, kalau misalnya kita nih ya, kita sedih lalu kita berdoa ya. Nah, itu bisa aja kadang-kadang terasa ada damai sejahtera di dalam hati kita. Nah, itulah Roh Kudus. Roh Kudus itu juga menghibur kita ya. Roh Kudus bagaimana? Jadi kalau adik-adik sedih, adik-adik boleh berdoa ya kepada Tuhan. Nanti Roh Kudus akan menghibur kita sehingga kita merasakan damai sejahtera, kita tidak sedih lagi, seperti itu ya. Bagaimana adik-adik, sudah mulai mengerti siapa itu Roh Kudus? Kalau adik-adik masih ada yang bingung, nggak apa-apa ya, karena memang bukan sesuatu yang mudah dimengerti kan. Roh Kudus itu nggak kelihatan ya. Kalau Yesus kan langsung kelihatan gitu ya, tapi kalau kita saat ini kan, kalau di masa murid-murid Tuhan Yesus kan mereka langsung bisa melihat Yesus gitu ya. Sedangkan kita saat ini, kita percaya kepada Tuhan, Tuhan nggak kelihatan, terus Roh Kudus nggak kelihatan. Jadi memang bukan sesuatu yang mudah dimengerti ya. Nah, tapi dari cerita ini semoga nantinya kalau adik-adik juga merasakan ya, merasakan takut dan sedih, dan lalu ketika adik-adik berdoa dan bisa merasakan kedamaian ya, itulah Roh Kudus ya. Lalu ketika adik-adik berusaha mencoba melakukan hal-hal yang salah, terus ada yang kasih tahu, jangan, itu salah. Nah, itulah Roh Kudus ya adik-adik. Oke, jadi kita sangat bersyukur ya adik-adik, karena Tuhan Yesus mengirimkan penggantinya ya. Yesus nggak ada lagi di dunia, tapi ada Roh Kudus yang akan terus menyertai kita ya, menjadi penolong untuk kita, menjadi penghibur untuk kita di saat kita takut dan sedih. Kita sungguh bersyukur ya punya Tuhan yang sangat luar biasa. Oke adik-adik, kita akan menutup cerita Alkitab. Kita baca ayat yang tadi ya bersama-sama ya. Kita baca di Yohanes pasal 14 ayat 26. Sekali lagi ya. Yuk. Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sekali lagi ya, Yohanes pasal 14
ayat 26, penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur punya Allah yang luar biasa. Kami bersyukur untuk Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur untuk kami. Tuhan, ajar kami agar menuruti Roh Kudus yang mengajarkan dan mengingatkan kami ketika kami mau melakukan hal yang tidak benar. Tuhan, Roh Kudus, tolonglah kami, manusia yang mudah jatuh ke dalam dosa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Sampai jumpa Dedek. Nah, jadi tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Terus mau tanya nih, ada yang masih ingat nggak ya ceritanya tentang apa? Iya, betul, ceritanya tentang Yesus menjanjikan Roh Kudus. Nah, diingat terus ya, jadi cerita minggu ini tentang apa. Jadi nanti kalau ditanya sama Lause, sama Cuantau bisa menjawab. Oke? Nah, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Kita akan menutup dengan satu lagu, yaitu Kasih Sukacita. Jadi yuk, oke, berdiri lagi yuk. Ikuti gerakan Lause dengan semangat. Ibadah sekolah minggu kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, ikutilah berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Ibadah sekolah minggu kami sudah selesai. Terima kasih ya Tuhan. Engkau telah memberkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah. Ayo teman-teman, mari kita bersama